Melindungi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta adalah amanah Undang-Undang Dasar yang menjadi tugas penting bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keberagaman suku bangsa dan keberagaman kepercayaan yang dipeluk warga menjadi kekayaan budaya Jakarta. Seluruh kelompok sosial harus mendapat perhatian, tetapi yang paling utama adalah memperhatikan penduduk marginal yang berpenghasilan di bawah rata-rata atau hanya cukup untuk makan hari ini saja. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengentaskan warga Jakarta dari garis kemiskinan, antara lain menyediakan dana bergulir. Untuk tahun 2012 bernilai sebesar 52,4 miliar rupiah yang dianggarkan dari APBD bagi membantu usaha mikro dan kecil. Dana tersebut disalurkan melalui koperasi-koperasi warga yang ada di setiap kelurahan. Melalui kegiatan ini, maka warga berekonomi lemah di Jakarta diharapkan dapat menjadi warga yang produktif dan segera meningkat kesejahteraan hidupnya. Pernah minjem, jamnya 2 juta buat modal sembako. Jualan. Masih minjem bapaknya. Udah enggak, tapi lancar sih minjemnya. Wah, ini bayarnya lancar. Yang pertama 3 juta. Yang usaha dagang. Iya, karena ada semboyan kata untuk menyebar ke masyarakat, untuk memperdayakan masyarakat RW 02. Saya dapat dana pinjaman, saya dagang, aqua dan lain-lain, teh botol dan sebagainya. Pakai yang guna itu surat tanah. Kalau ijazah pertama berlaku, kedua kali berlaku, yang ketiga kali saya dengar kabar nih harus surat tanah dengan BBKB. Kalau ijazah udah nggak berlaku. 1,63 juta anak usia sekolah di Jakarta setiap hari berangkat untuk belajar di sekolah negeri dan sekolah swasta. Sebagian besar atau sejumlah 1,3 juta anak mendapat pendidikan gratis di 2.731 sekolah negeri. Pelaksanaan dari program wajib belajar 12 tahun di Jakarta telah dilaksanakan sejak tahun 2012 dengan adanya sekolah gratis 12 tahun di sekolah negeri, yang berarti seluruh anak usia sekolah wajib mendapatkan pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas. SMA 65 termasuk sekolah negeri, jadi alhamdulillah sekali gratis. Kalau keinginan saya sih ya sampai ke kuliah gitu. Jenjang kuliah. Kalau bisa tuh kuliah gratis gitu. Ya istilah kata yang namanya orang tua kan pengen ya sekolah anaknya itu berhasil jadi orang gede gitu kan. Ya kan istilah. Kalau misalkan nanti udah lulus SMA ini kan kalau punya cita-cita pengen nerusin ke kuliah, kalau kita nggak punya biaya kan cuman paling ngurus dada doang. Komitmen pada pendidikan dilaksanakan pemerintah Provinsi DKI secara serius dengan menyediakan anggaran 9,78 triliun rupiah atau 28,93% dari total APBD tahun 2012 yang digunakan untuk merehabilitasi dan memelihara fasilitas sekolah, menyediakan buku-buku, sarana belajar dan biaya operasional, juga untuk menunjang kesejahteraan 40.000 guru di Jakarta yang mendapat gaji antara 4 juta rupiah hingga 9 juta rupiah, merupakan gaji guru tertinggi di Indonesia. Kesejahteraan guru untuk SMA 68 cukup memadai karena yang pegawai negeri ada 2 pemasukan dari APBN dan dari APBD, gaji yang cukup lumayan, sertifikasi dan juga TKD, tunjangan kinerja daerah. Kita sebagai guru-guru di DKI Jakarta sudah cukup sejahtera karena selain gaji yang kita terima, Pemda DKI juga sudah memberikan tunjangan daerah ya, TKD yang cukup bagi kami, sehingga guru-guru yang ada di DKI Jakarta itu sudah cukup sejahtera. Untuk kesejahteraan sudah ada peningkatan ya. Umumnya guru-guru di Jakarta, khususnya guru-guru SMK 27, apalagi setelah adanya TKD yang diterimakan guru-guru kita, PNS kita. Sudah cukup sejahtera karena kami ada memperoleh TKD. Untuk guru saat ini boleh dikatakan kehidupannya sudah cukup, lebihlah dari cukup. Beberapa sekolah menengah atas telah didorong untuk membuka rintisan dan kelas internasional.
Di sekolah ini, semua siswa selain menggunakan bahasa Indonesia juga diwajibkan berbahasa Inggris. Amanat Undang-Undang Dasar agar pemerintah daerah menyediakan minimum 20% anggaran untuk pendidikan telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahkan telah mencapai 28,93% dengan harapan kelak anak-anak di Jakarta dapat menjadi warga yang cerdas, bermartabat, dan sanggup berkiprah di dunia internasional. %3,64% atau 355.000 jiwa penduduk miskin di Jakarta dapat memperoleh fasilitas pengobatan gratis pada fasilitas kesehatan primer di 339 puskesmas. Terdiri dari 34 puskesmas kecamatan 24 jam, 10 puskesmas rawat inap, dan 295 puskesmas kelurahan. Untuk penyakit kritis dan berat, tersedia juga pengobatan gratis melalui fasilitas kesehatan sekunder di 6 rumah sakit umum daerah, yaitu RSUD Koja, RSUD Cengkareng, RSUD Tarakan, RSUD Budi Asih, RSUD Pasar Rebo, dan RSUD Jakarta Selatan yang sedang dibangun. Juga pengobatan gratis di 82 rumah sakit lainnya yang bekerja sama dengan unit penyelenggara Jamkesda DKI Jakarta. Penduduk yang mampu bisa membayar sendiri biaya pelayanan kesehatannya atau dibayar oleh asuransi kesehatan komersial. Penduduk rentan, sebagian biaya kesehatannya dibantu oleh pemerintah DKI melalui program JPK Rentan SKTM. Dan pembiayaan kesehatan penduduk miskin sepenuhnya dibiayai pemerintah provinsi melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Gakin. Tarif pengobatan dan rawat inap di RSUD sangat terjangkau bagi masyarakat, berkisar antara Rp15.000 hingga Rp350.000 per orang. Dari tahun ke tahun makin lama makin meningkat, dari 250 miliar sampai dengan 600 miliar, dan hal tersebut digunakan untuk pelayanan dari program kesehatan JPK Gakin. Pada tahun 2012, tersedia anggaran Rp600 miliar untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada penduduk miskin dan penduduk tidak mampu yang memerlukan pengobatan di rumah sakit secara gratis. Pengobatan gratis bisa didapat dengan cara yang mudah dan sederhana. Cukup hanya dengan menunjukkan kartu keluarga miskin atau kartu Gakin dan SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Dengan kartu Gakin, seluruh biaya pengobatan keluarga miskin ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan dengan SKTM, sebagian biaya pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jaminan pengobatan yang dikeluarkan unit penyelenggara jaminan kesehatan DKI Jakarta maksimum sebesar Rp100 juta per pasien. Total di swasta hampir 12 juta. Dia di swasta dipakai jadi cuma bayar 1 juta. Yang dari yang pertama 34 juta. Yang kedua hampir 13 juta. Cuman bayar sekitar yang pertama 1,9, yang kedua 1,2. Karena pakai SKTM. Pakai kartu Gakin gratis. Modal sosial yang telah lama kita miliki adalah rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW. Disitulah terjadi proses memilih ketua RT dan RW, menyelesaikan masalah, dan membicarakan lingkungan, juga membangun kepedulian remaja, dan lain-lain. Maka RW-RT telah tumbuh menjadi persemayan demokrasi warga yang harus kita pelihara. Untuk kelancaran operasional RW-RT di seluruh Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan anggaran untuk RW dan RT yang disebut sebagai dana operasional RW-RT yang dialokasikan pada anggaran kelurahan yang bersangkutan. Anggaran ini bisa dimanfaatkan oleh ketua RW-RT untuk menjamu warga dengan kopi, teh, atau camilan sederhana. Oh, jadi uang sekarang tuh uang apa namanya? Uang operasional tiap bulan. Itu ada uang operasional. Nah, itu ada tiap bulan. Itu per bulannya. Jadi dapatnya 3 bulan sekali. Jumlahnya 750 per bulannya. Itu operasional aja.
uang operasional. Jadi untuk ya kita transfer ke sana, rapat atau ke kelurahan, ya udah uang operasional lah gitu. Itu bukannya gaji, kata istilahnya OP kan, operasional. Operasional tiap 3 bulan sekali 1,8. Ya, 600 kan sebulan. Itu nggak bersih, maksudnya ada potong-potong dari lurah, udah dipotong-potong ya macam-macam lah, terus di RW juga gitu. Udah ada potong-potongan buat posyandu, buat PKK, buat ya macam-macam lah gitu, ada JIS gitu. Udah dipotong-potong. Agar kelembagaan RW RT makin berkembang, ke depan RW dapat dikembangkan menjadi perkumpulan sehingga dapat ditetapkan menjadi badan hukum sehingga RW dapat membuka rekening bank. Dengan demikian, pemerintah provinsi setiap bulan dapat langsung mentransfer dana operasional RW RT ke rekening bersangkutan. Di seluruh Indonesia, hanya di Jakarta saja, kelurahan dan kecamatan mempunyai anggaran sendiri. Lingkungan RW RT yang aman, rukun, nyaman, gotong royong, peduli dan produktif adalah dambaan kita bersama sebagai tempat tinggal dan tumbuhnya generasi masa depan Jakarta. Warga Jakarta adalah aset bagi Indonesia karena produktivitasnya memberikan kontribusi sebesar 15% dari PPD Indonesia. Untuk itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mendukung cita-cita warganya dengan pendidikan yang baik, harus melindungi kerukunan warganya, dan bahkan harus memelihara warga yang kurang beruntung agar dapat menjadi masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera.